Selamat datang di Jagat Legenda. Episode kali ini akan mengisahkan sebuah cerita yang nyaris terlupakan oleh zaman. Lembar terakhir Ramayana yang tak pernah diucapkan dengan gamblang. Kisah Ramayana begitu tersohor dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi hampir tidak ada yang memahami bagaimana Sri Rama benar-benar meninggalkan alam manusia. Mengapa Sri Rama memilih meninggalkan dunia setelah terlebih dahulu mengecoh Hanuman, sahabat paling setia dan pemuja paling tulus? Dan di manakah Hanuman kini setelah jejak langkah para tokoh utama Ramayana memudar bersama aliran waktu? Semua pertanyaan itu akan terkuak satu persatu dalam kisah ini. Selamat menyaksikan. Saat itulah waktu yang telah digariskan oleh takdir mulai mengetuk. Masa inkarnasi Sri Rama di dunia fana akhirnya mencapai penghujungnya. Di alam keabadian, Dewa Siwa dan Dewa Brahma menyampaikan titah kepada Yama, sang penguasa kematian, bahwa saat yang telah ditentukan telah tiba dan Yama harus pergi menemui Sri Rama. Namun perjalanan itu tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun Yama telah berusaha dengan segenap kekuatannya, ia tetap tidak mampu mendekati Sri Rama. Bahkan batas kerajaan Ayodhya pun tidak dapat ia lewati. Sebab Hanuman, perwujudan Siwa sendiri, setia berdiri di sisi tuannya, menjaga Rama dengan keteguhan yang mustahil ditembus makhluk manapun. Selama Hanuman berjaga, tidak ada satupun kekuatan, baik dari kahyangan maupun dari alam kematian, yang mampu mendekati Rama. Sampai pada suatu malam yang sunyi, saat angin bertiup lembut menyentuh istana, Dewa Siwa hadir dalam mimpi Sri Rama. Dengan suara yang lembut, namun syarat keagungan, ia berkata, "Rama, perjalananmu di bumi hampir mencapai akhirnya. Yama menantimu di luar kerajaanmu, tetapi Hanuman berdiri sebagai penghalang bagi tibanya ajalmu." Dalam seketika, Rama menyadari seluruh kebenaran yang tersembunyi di balik diamnya sang waktu. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Tanpa membiarkan siapapun mengetahui maksudnya, ia meraih cincin pemberian Sinta, kenangan penuh cinta dan kesetiaan. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia menuju sebuah tempat dan menjatuhkan cincin itu ke dalam lubang kecil di permukaan tanah. Tindakannya tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan makna yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat mata. Sebuah awal dari langkah yang membawa Rama pada takdir terakhirnya. Setelah menjatuhkan cincin itu, Rama memanggil Hanuman. Ketika Hanuman datang dan bersujud hormat, Rama berkata, "Hanuman, cincin pemberian Sinta tanpa sengaja terjatuh ke dalam lubang kecil ini. Pergilah dan ambilkan kembali untukku." Mendengar itu, Hanuman tersenyum kecil dan berkata dengan penuh hormat, "Tuanku, apakah untuk tugas sekecil ini engkau perlu memintaku dengan begitu halus? Cukup beri aku perintah dan aku akan mengembalikannya seketika." Tanpa menunda lebih lama, dengan sekali lompatan ringan, ia menembus lubang tanah tersebut dan mulai turun semakin dalam, menembus kegelapan yang semakin pekat di setiap langkahnya. Tak lama kemudian, lubang itu membawanya memasuki Patala Loka, alam bawah yang sunyi, penuh kilau aneh dari bebatuan dan cahaya naga yang berkelip dalam remang. Di tempat inilah Hanuman bertemu Sang Hyang Naga Raja, penguasa para ular suci. Dengan penuh hormat, Hanuman menundukkan kepala dan berkata, "Wahai Raja Naga, cincin milik tuanku Rama terjatuh melalui sebuah lubang dan rupanya sampai ke alam ini. Apakah Paduka mengetahui di mana keberadaannya?" Sang Hyang Naga Raja menatap Hanuman. Ia berkata dengan nada lembut namun bergema, Cincin Sri Rama. Ya,
Aku tahu cincin itu ada di sini. Ikutlah denganku. Tanpa ragu, Hanuman mengikutinya melalui lorong-lorong Patalaloka yang berliku seperti perut bumi. Mereka tiba di sebuah ruang besar, luasnya bagai balerung raksasa. Disinilah cincin-cincin itu disimpan. Hanuman melangkah mendekat, tetapi ketika matanya menatap isi ruangan itu, ia terdiam, terperangah. Yang tampak di hadapannya bukan satu, bukan dua, melainkan jutaan, bahkan jutaan kali jutaan cincin emas. Semuanya serupa dengan milik Rama. Namun Hanuman hanya tersenyum, tenang dan percaya diri. Aku tahu persis mana cincin milik Tuanku Rama. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mencari di antara lautan cincin yang berkilauan itu, yakin bahwa cinta dan pengabdiannya akan menuntunnya pada yang benar. Sementara Hanuman masih berada jauh di Patalaloka, suasana di Ayodhya mulai berubah. Ketidakhadiran Hanuman membuka celah yang selama ini tak pernah ada. Yama, yang sebelumnya tidak mampu mendekati Rama, kini melihat kesempatan itu terbuka di hadapannya. Tanpa menunda waktu, Yama melangkah memasuki istana Ayodhya. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, ia berkata kepada Sri Rama, Rama, aku datang untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dan hanya boleh didengar olehmu seorang. Selama percakapan ini berlangsung, siapapun yang berani masuk harus menerima hukuman mati. Kata-kata itu menggantung di udara, tegas dan tak terbantahkan. Rama mengangguk pelan, memahami bahwa pesan Yama bukan sekadar permintaan biasa. Ia memanggil Laksmana, adiknya yang setia bagai bayangan yang tak pernah meninggalkan cahaya. Laksmana, berdirilah di depan pintu dan jagalah dengan seluruh hidupmu. Tidak seorang pun boleh memasuki ruangan ini selama aku berbicara dengan Yama. Laksmana membungkuk hormat, menerima amanat itu tanpa keraguan, dan segera berdiri tegak di depan pintu, menjadi penjaga yang tak tergoyahkan. Di dalam ruangan yang hening, Yama menundukkan kepala dengan hormat, lalu berbicara dengan suara yang membawa getaran dari alam para dewa. Atas titah Dewa Siwa dan Dewa Brahma, aku datang ke hadapanmu, wahai Rama. Perjalananmu sebagai Sri Rama di dunia fana telah mencapai tujuan akhirnya. Segala kewajibanmu telah tertunaikan dan Dharma telah ditegakkan dengan sempurna. Kini saatnya engkau kembali ke Waikunta, ke wujud sucimu sebagai Dewa Wisnu. Dewi Laksmi menantikan kedatanganmu. Rama mendengarkan dengan tenang, wajahnya memancarkan keteduhan yang tak tergoyahkan. Senyum lembut terlukis di bibirnya. Sebuah senyum yang menyiratkan penerimaan atas takdir yang telah digariskan sejak awal. Baiklah, Yama. Seperti yang dikehendaki para dewa, demikianlah akan terjadi. Pada saat percakapan sakral antara Rama dan Yama sedang berlangsung, sebuah langkah takdir lain turun dari langit. Resi Durwasa, sang pertapa sakti, datang hendak menemui Rama. Dengan aura kekuatan yang membuat udara bergetar, Durwasa tiba di gerbang tempat Laksmana berjaga. Laksmana yang teguh pada perintah kakaknya, memberi hormat dan berkata, Wahai Resi Agung, Sri Rama tengah berbicara secara pribadi. Aku tidak diizinkan membiarkan siapapun masuk saat ini. Kata-kata itu diucapkan dengan rendah hati, tetapi ketegasannya tidak dapat ditawar. Namun Resi Durwasa bukanlah sosok yang sabar menghadapi penolakan. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi marah. Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk berbicara dengan Rama, dan engkau berani menghalangi langkahku. Jika engkau tidak mengizinkanku masuk saat ini juga, akan kubakar seluruh Ayodhya menjadi abu. Pancaran amarah sang resi begitu besar hingga udara di sekelilingnya terasa panas. Hati Laksmana terguncang. Ia berdiri di antara dua jurang. Jika aku masuk ke dalam, aku akan menerima hukuman mati. Namun jika aku tetap berdiri di sini, seluruh kerajaan akan musnah.
karena murka sang resi. Dalam hatinya, Laksmana memikirkan rakyat Ayodhya dan semua makhluk yang bergantung pada keamanan kerajaan. Dengan tekad yang digoreskan oleh cinta dan pengabdian, ia mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Laksmana melangkah masuk ke ruangan itu, menyerahkan dirinya pada takdir demi keselamatan kerajaan. Ketika Rama melihat Laksmana memasuki ruangan, wajahnya berubah pucat. Sebuah luka yang tak terlihat menoreh di dalam hatinya. Dengan suara yang lirih dan gemetar oleh kesedihan, Rama berkata, "Oh, Laksmana, apa yang telah kau lakukan? Kau tahu makna tindakanmu. Dengan memasuki ruangan ini, kau memaksaku menjatuhkan hukuman mati kepadamu." Suara Rama memecah sunyi, penuh kedukaan seorang kakak yang dipaksa oleh Dharma untuk melukai orang yang paling ia cintai. Rama, yang terhimpit antara hukum ilahi dan kasihnya pada Laksmana, tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Dalam kebingungan dan derita batin, ia memanggil guru agungnya, Resi Wasista, berharap ada jalan yang lebih ringan dari nasib kejam yang mengintai adiknya. Dengan kebijaksanaannya, Wasista berkata dengan suara yang menenangkan, Rama, engkau tidak perlu mengakhiri hidup Laksmana dengan tanganmu sendiri. Bagi seseorang yang sepanjang hidupnya selalu berada di sisimu, dipisahkan darimu saja sudah serupa dengan kematian. Usirlah dia dari kerajaanmu. Biarkan perpisahan itu menjadi penyelesaian takdirnya. Kata-kata itu hadir seperti pisau dan penawar sekaligus, menyakitkan bagi hati Rama, namun juga memberi jalan keluar dari beban yang tak terpikulkan. Mendengar keputusan itu, Laksmana menundukkan kepala, namun suaranya terdengar tegas, lahir dari cinta dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Berpisah darimu, Kanda, jauh lebih menyakitkan bagiku daripada kematian itu sendiri. Tidak ada penyesalan dalam kata-katanya, hanya kepasrahan yang jernih. Setelah mengucapkannya, Laksmana melangkah pergi, meninggalkan istana Ayodhya. Ia menuju Sungai Sarayu, aliran suci yang tenang, namun menyimpan keheningan mendalam. Lalu, tanpa ragu, ia memasuki air dan menenggelamkan dirinya, melakukan jala samadhi, penyatuan terakhir melalui air, jalan sunyi menuju pelepasan raga. Urmila, istrinya, menyaksikan peristiwa itu dengan hati yang remuk. Cinta dan kesetiaannya pada Laksmana tak terpisahkan oleh hidup maupun mati. Tanpa tangis yang riuh, ia mengikuti jejak suaminya. Urmila pun memasuki Sungai Sarayu dan mengambil jala samadhi, melepaskan ikatan duniawi untuk bersatu kembali dalam keabadian. Menyaksikan kepergian dua jiwa yang paling ia kasihi dengan cara yang tragis dan penuh bakti, duka yang mendalam menghimpit hati Rama. Dibanjiri oleh kesedihan yang tak terperi, ia berdiri di tepi Sungai Sarayu. Dengan suara yang syarat duka dan keputusan yang tak terelakkan, Rama berkata, "Aku pun harus meninggalkan dunia ini." Kata-kata itu terucap pelan, namun mengandung bobot takdir yang tak bisa ditolak, bergema di tepian Sarayu yang sunyi. Sementara itu, jauh di Patalaloka, Hanuman masih terjebak dalam pencarian yang seolah tak berujung. Di hadapannya terbentang lautan cincin emas yang berkilauan. Ia mengambil satu demi satu, menatapnya dengan saksama, namun setiap cincin tampak persis sama. Dengan nada heran bercampur kebingungan, Hanuman berkata, Semuanya terlihat seperti cincin milik tuanku. Bagaimana mungkin jumlahnya sebanyak ini? Dari mana semua cincin ini berasal? Sang Hyang Naga Raja tersenyum. Senyuman yang lahir dari pengetahuan purba yang telah disimpannya selama zaman berganti zaman. Dengan suara yang tenang, namun syarat kebijaksanaan, ia menjawab, Hanuman, dengarkanlah. Pada setiap Trata Yuga, Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud Sri Rama. Setiap kali sebuah cincin emas jatuh ke alam ini, selalu ada seekor kera yang mengikutinya mencari cincin milik tuannya, dengan keyakinan yang sama seperti dirimu sekarang.
Ketika peristiwa itu terjadi, itu adalah pertanda bahwa masa Sri Rama di bumi telah berakhir dan Trata Yuga pun mencapai penghujungnya. Lihatlah, Hanuman, banyaknya cincin di hadapanmu ini adalah saksi bahwa Rama telah lahir di dunia dan meninggalkannya berkali-kali, melintasi putaran waktu yang tak terhitung. Kehidupan bukanlah garis lurus, Hanuman, melainkan sebuah lingkaran. Saat satu siklus berakhir, siklus lain akan dimulai. Setelah keempat yuga berlalu, Trata Yuga akan kembali terbit. Rama akan terlahir kembali, dan engkau pun akan terlahir kembali bersamanya. Bersama-sama, kalian akan sekali lagi menunaikan takdir yang sama, menghancurkan Rahwana dan menegakkan Dharma seperti sebelumnya. Kata-kata itu menggema di hati Hanuman. Matanya terbelalak, dadanya terasa sesak oleh kesadaran yang baru saja tersingkap. Ia terdiam, terperangah oleh keluasan waktu dan takdir yang jauh melampaui satu kehidupan, menyadari bahwa pengabdian dan perjalanannya bukanlah akhir, melainkan bagian dari putaran abadi yang terus berulang. Apakah ini berarti tuanku sedang meninggalkan dunia ini saat ini juga? Seru Hanuman dengan suara pecah oleh tangis. Hatinya bergetar hebat. Maka ia meraih satu cincin emas dari tumpukan itu, menggenggamnya erat, lalu melesat meninggalkan Patalaloka dengan kecepatan tinggi, kembali menuju Ayodhya. Namun ketika ia tiba, istana telah sunyi. Sosok yang selalu ia jaga dengan segenap jiwa tidak lagi berada di sana. Dengan dada berdebar dan mata menyapu langit, Hanuman terbang lebih tinggi, hingga akhirnya ia melihat dari kejauhan. Sri Rama berdiri di tepian sungai Sarayu, lalu melangkah perlahan memasuki alirannya yang suci. Hanuman berusaha sekuat tenaga mendekat, tetapi jarak itu terasa tak terjangkau. Rama menoleh untuk terakhir kalinya. Pandangan itu penuh kasih, damai, dan perpisahan. Sesaat kemudian, tubuh Rama lenyap, menyatu dengan air Sarayu yang mengalir tenang. Hanuman jatuh berlutut, terisak dalam duka yang tak tertahankan. Ini semua salahku. Aku begitu bodoh. Aku berkata akan kembali dalam sekejap, namun aku justru menyia-nyiakan waktu. Karena engkau meninggalkanku. Kata-kata itu keluar di sela-sela tangisnya, penuh penyesalan yang menyesak dada. Pada saat itulah, di hadapan Hanuman yang hancur hatinya, Sri Rama menampakkan wujud ilahinya sebagai Dewa Wisnu. Cahaya keagungan menyelimuti sekelilingnya. Melihat penderitaan Hanuman, Wisnu berkata dengan suara yang menenangkan, Hanuman, ini bukan kesalahanmu. Apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi. Tak seorang pun mampu mengubah garis takdir. Hanuman mengangkat wajahnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, Kalau begitu tuanku, izinkan aku ikut bersamamu. Harapan terakhir terucap dari hatinya yang penuh pengabdian. Dewa Wisnu tersenyum lembut, senyum yang mengandung kasih tak terhingga. Tidak, Hanuman, seorang pemuja sepertimu harus tetap tinggal di bumi untuk menjaga Dharma. Engkau akan menjadi Ciranjeevi, abadi, dan melindungi mereka yang menapaki jalan kebenaran selamanya. Mendengar titah itu, Hanuman menundukkan kepala, bersujud penuh bakti. Sesuai perintahmu tuanku. Ia lalu mengenakan cincin emas itu di jarinya sebagai tanda cinta dan kenangan abadi kepada Rama. Setelah itu, dengan hati yang penuh tekad, Hanuman pergi menuju pegunungan Himalaya, tempat ia terus melantunkan nama Rama tanpa henti hingga hari ini. Dan bahkan kini, setiap kali nama suci Rama diucapkan dengan penuh bakti, Hanuman hadir memberkahi dan melindungi mereka yang memanggilnya dengan tulus.